Oke, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya untuk ukuran penyebaran data ya. Nah, untuk materi yang ketiga ini ada namanya simpangan baku atau SD. Jadi simpangan baku atau standar deviasi adalah suatu ukuran yang menunjukkan deviasi standar data pengamatan terhadap rata-ratanya. Nah, di sini ada dua buah rumus nih. Yang pertama, untuk sampel atau untuk yang frekuensinya lebih dari 30, dan yang untuk sampel atau frekuensinya kurang dari sama dengan 30. Jadi ada dua buah rumus gitu. Untuk rumus yang pertama, untuk sampel yang N lebih dari 30, itu rumusnya adalah SD sama dengan akar dari jumlah dari FI dikalikan XI min X bar kuadrat per 2. Tuh. Nah, untuk yang frekuensinya kurang dari sama dengan 30, itu rumusnya adalah SD sama dengan akar dari akar dari jumlah dari FI dikalikan XI min X bar dikuadratkan per N min 1. Jadi hanya terletak di N min 1-nya aja. Kalau misalkan untuk sampel yang lebih dari 30, dia hanya frekuensinya aja, dia hanya N-nya aja yang dipakai, tapi untuk yang N kurang dari sama dengan 30, dia harus dikurangin 1. Jadi ini tuh simpangan baku ini rumusnya tuh hampir sama dengan simpangan rata-rata. Bedanya kalau simpangan rata-rata, dia di sini menggunakan tanda mutlak. Jadi meskipun hasilnya negatif, dia akan dianggap positif gitu. Sedangkan untuk yang simpangan baku ini dia menggunakan kuadrat. Nih, dia menggunakan kuadrat gitu. Jadi kalau misalkan hasil dari XI min X barnya negatif, ya udah nggak apa-apa. Toh nanti kan dikuadratkan. Apapun yang dikuadratkan pasti hasilnya adalah positif meskipun angka sebelumnya adalah negatif begitu. Nah, keterangannya untuk K ini adalah banyaknya kelas interval. Nih, banyaknya kelas interval. Terus yang XI adalah nilai data pengamatan ke I atau kita biasa sebut dengan nilai tengah. Terus X bar adalah nilai rata-ratanya, FI adalah frekuensinya, dan N adalah banyaknya seluruh data pengamatan. Nah, di sini ada catatan nih. Apabila nilai dari standar deviasi dikuadratkan, akan didapatkan suatu nilai yang disebut dengan ragam atau varians. Jadi rumusnya sebagai berikut. Jadi kalau mau misalkan mencari ragam, itu simpangan bakunya tinggal dikuadratin aja. Nanti dia akan menjadi sebuah ragam gitu. Nah, kita langsung masuk ke contoh soalnya ya. Nah, di sini kita lihat tentukan standar deviasi dari data di bawah ini. Di sini frekuensinya ada berapa? Kita buat FK-nya dulu ya. Kita buat FK-nya dulu di sini. Yang ini berarti 1 tambah 5 adalah 6 tambah 4 adalah 10 tambah 7 17 tambah 19 36 tambah 14 adalah 50. Nah, jumlah frekuensinya 50, berarti kita menggunakan yang rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Nah, di sini adalah 50, berarti kita menggunakan rumus yang pertama. Karena di sini N lebih dari 30 gitu. Nah, di sini kita butuh modalnya apa? Modalnya adalah kita cari dulu nih yang pertama. XI-nya nih. XI-nya kita cari dulu. Nah, kita cari XI. Kita bikin kolom dulu. XI. Nah, masih ingat mencari XI gimana? Ya, baik, saya ulang ya. Untuk mencari XI itu adalah XI sama dengan setengah dikalikan batas bawah plus batas atas kelas I ya. Jadi semua tergantung dari kelasnya yang mau kita cari. Nah, misalkan untuk yang X1 berarti kan kita nyarinya gini. X1
sama dengan 1/2. Nah, kita lihat di sini X1 kelas pertamanya ini kan batas bawahnya adalah 35. Batas atasnya 39. Berarti untuk yang X1 setengah sama setengah dikalikan 35 ditambah 39. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 70. Kok 70? Hasilnya adalah 37. Nah, untuk yang X2 berapa? Sama seperti caranya seperti ini. Berarti kalau X2 sama dengan setengah dikalikan 40 ditambah 44. Hasilnya adalah 42. Nah, berarti di sini 37, yang sini 42. Kemudian yang ketiga, X ketiganya adalah 47, yang keempatnya adalah 52, yang kelimanya adalah 57, dan yang keenam adalah 62. Gitu. Nah, setelah kita mencari XI, kita butuh apa lagi? Di sini kita butuh X bar. Di sini udah ketahuan belum X barnya berapa? Belum kan? Nah, kita harus cari X barnya dulu. Cari X bar. X bar rumusnya apa untuk data kelompok? X bar rumusnya adalah jumlah dari FI dikalikan XI per jumlah dari FI. Nah, berarti kita cari dulu nih. Di sini FI dikali XI-nya berapa? Nah, ingat ya, FI itu frekuensi biasa, beda dengan FK. Kalau FK kan frekuensi kumulatif. Itu berarti kita buat kolom baru nih di sini. Kolom barunya yaitu FI dikalikan XI. Nah, berarti di sini 1 dikali 37, hasilnya adalah 37. Berikutnya 5 dikali 42. 5 kali 42 hasilnya 210. Kemudian 4 dikali 47 hasilnya adalah 188. Terus 7 dikali 52 hasilnya adalah 364. Terus yang kelima adalah 19 dikali 57 hasilnya adalah 1083. Kemudian yang terakhir adalah 14 dikalikan 62, hasilnya adalah 868. Itu. Nah, setelah kita menentukan hasil dari tiap kelas FI dikali XI, kita jumlahkan dulu nih. Kenapa kita harus menjumlahkan? Karena di X bar ini kita membutuhkan unsur jumlah dari FI dikalikan XI. Otomatis kita harus menjumlahkan hasil dari ini. Itu kita jumlahkan dulu. Kita jumlahkan dari mulai 37 sampai dengan 868. Maka didapat hasilnya adalah 2750. Nah, 2750. Kalau sudah, kita langsung substitusi aja ke rumusnya. Berarti 2750 dibagi 50. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 55. Nah, kalau udah ketemu X barnya, berarti kita tinggal buat kolom baru lagi untuk menghitung XI min X barnya. Nah, kita buat kolom yang baru. Nanti gini, bentar. Kolom baru, kita buat kolom yang baru yaitu XI min X bar. Nah, kita hitung. XI-nya berapa? XI-nya 37. Ya kan? Di sini XI kelas pertama adalah 37. Berarti 37 dikurangi dengan 55 karena X barnya adalah 55. 37 dikurangi 55 hasilnya adalah min 18. Yang kedua berarti 42 dikurangi 55.
hasilnya adalah min 13. Yang ketiga berarti 47 dikurangin 55 hasilnya adalah min 8. Yang keempat 52 dikurangin 55 hasilnya adalah min 3. Yang kelima 57 dikurangin 55 hasilnya adalah 2. Dan yang terakhir 62 dikurangin 55 hasilnya adalah 7. Nah, setelah kita buat ini, di sini diminta apa lagi? Di sini diminta kuadrat. XI min X bar dikuadratkan. Nih, jangan lupa dikuadratkan. Berarti kita buat kolom baru. Kolom barunya yang berisi XI buka kurung XI min X bar dikuadratkan. Nah, kita kuadratkan nih hasil-hasil ini. Berarti min 18 kuadrat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 324. Terus min 13 kuadrat hasilnya berapa? Hasilnya adalah 169. Terus min 8 kuadrat hasilnya berapa? 64. Min 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4, dan 7 kuadrat adalah 49. Ya, udah sampai sini. Udah selesai belum? Belum, masih ada satu kolom lagi. Nah, kita lihat di sini. Di sini kan dia belum dikalikan dengan frekuensi. Ya kan, di sini masih ada frekuensi. Jadi hasil dari ini kamu harus mengalikannya dengan frekuensi. Itu. Nah, di sini frekuensinya berapa? Frekuensinya 1. Untuk kelas pertama tinggal dikalikan 324. Nanti di sini kita tulis F XI min X bar kuadrat. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 324. Untuk kelas kedua berarti yang 5 di sini dikalikan dengan 169. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 845. Terus kelas ketiga berarti 4. 4 ini kamu kalikan dengan 64. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 256. Nah, untuk yang kelas keempat berarti kelas keempat 7 dikali 9. 7 kali 9 berapa? 63. Terus yang kelas kelima berarti 19 dikalikan dengan 4. 19 kali 4 berapa? 76. Dan yang kelas terakhir yaitu 14 dikalikan 49. Nah, 14 dikalikan 49 hasilnya adalah 686. Nah, dari sini kita jumlahkan lagi. Kenapa harus dijumlahkan sih, Bu? Kan di sini dia mintanya jumlah. Nih, dia di sini mintanya jumlah. Otomatis kita harus menjumlahkannya. Gitu. Jadi wajib dijumlahkan. Kita jumlah nih dari 324 sampai dengan 686. Hasilnya adalah 2250. Nah, kalau udah ketemu, kita tinggal masuk ke rumus. Ya, akhirnya masuk rumus juga ya. Nah, di sini rumusnya kan SD sama astagfirullah. Bentar. Terus dulu ya. Nah, di sini kan rumusnya adalah SD sama dengan akar dari jumlah FI dikalikan XI min X bar dikuadratkan per jumlah langsung N per N, langsung per N. Hapus dulu deh biar nggak kagol nih. Ya.
Nah, jadi rumusnya akar dari jumlah FI dikalikan XI min X bar dikuadratkan per N. Nah, kita langsung masukin aja. Berarti akar dari jumlah yang pembilangnya ini, kan kita udah diketahui nih. Hasilnya adalah 2250. Tinggal substitusi aja, berarti 2250. N-nya berapa tadi? N-nya adalah 50. Nih, ini adalah N. Nah, berarti per 50. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah akar 45. Akar 45 itu sama aja seperti 9 dikalikan 5. Sama dengan 3 akar 5. Kalau misalkan kalian mau membentuknya menjadi desimal, ya boleh aja. Jadinya sama dengan lagi 6,71. Udah selesai.